Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan pemaparan dari David Wood yang mereaksi seorang imam yang berpendapat bahwa yang mengatakan Nabi Isa atau Yesus diserupakan orang lain adalah sebuah omong kosong. Berikut ini videonya. Halo teman-teman Brother Phil, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Sebuah topik yang udah jadi pusat perdebatan selama berabad-abad. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Betul sekali. Pelajaran kita kali ini berpusat pada pandangan seorang cendekiawan Muslim, Sheikh Imran Hussein, mengenai penyaliban Yesus. Benar. Selama ini kan pandangan mayoritas dalam Islam itu menolak kalau Yesus wafat di kayu salib. Nah, pelajaran kita hari ini akan mengupas argumen Syekh Imran yang justru menegaskan bahwa Yesus itu wafat secara biologis di kayu salib dan kemudian dibangkitkan. Wow. Misi kita adalah untuk membedah argumen ini, ya kan, memahami logikanya, dan melihat gimana dia menafsirkan ulang istilah-istilah kunci untuk menyelaraskan keyakinannya dengan Al-Quran dan juga sejarah. Oke. Mari kita mulai dari dasar. Jadi, selama hampir 14 abad, narasi yang paling umum di dunia Muslim itu kan yang namanya teori substitusi. Betul. Idenya adalah Allah secara ajaib menyamarkan orang lain biar terlihat seperti Yesus. Dan orang lain itulah yang akhirnya disalibkan. Yesus sendiri, katanya, diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Pelajaran kita menyoroti 3 masalah mendasar dengan narasi standar ini. Yang pertama, itu soal fakta sejarah. Sejarah ya? Para sejarawan, ini terlepas dari keyakinan pribadi mereka loh ya, hampir secara universal sepakat bahwa kematian Yesus melalui penyaliban itu adalah fakta sejarah. Jadi nggak terbantahkan gitu ya? Sulit sekali dibantah. Terus yang kedua, ada konfirmasi dari Al-Quran sendiri. Pelajaran kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu mengakui inspirasi dan otoritas kitab suci Kristen sebelumnya. Injil maksudnya? Tepat. Di mana penyaliban Yesus itu dicatat dengan sangat-sangat jelas. Ini kan jadi sedikit aneh ya. Jadi ada semacam ketegangan di situ. Oke, sejarah, lalu Al-Quran. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini masalah teologis. Narasi substitusi ini kan seolah-olah menggambarkan Allah sebagai sosok yang, gimana ya, menipu jutaan orang selama ribuan tahun. Tentang nasib salah satu nabinya yang paling penting. Persis. Itu jadi masalah yang sangat fundamental. Oke. Nah, disinilah Syekh Imran Hussein masuk dengan perspektif yang beda banget. What's the definition of crucifixion? It is that you should die by hanging on the cross. What is the definition of death? The definition of death is that Allah should send the angel to take the soul and not return it. Is there anyone who differs with me? The definition of death is that Allah should take the soul and not return it. Can Allah take the soul and return it? Tell the schoolboy, go back and study the Quran. So then what did Allah do to make it appear that He died? Let me warn you, and my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense, because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's why it is. And yet it took the whole of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Allah took his soul. They thought he was dead.
They took down the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. And so, he did not die. Awalnya, pernyataannya itu terdengar mirip dengan pandangan tradisional kan, tampak bagi mereka bahwa dia disalibkan. Mirip, tapi beda. Tapi kemudian, dia melakukan sesuatu yang sangat menarik. Dia mendefinisikan ulang makna dari dua kata kunci, penyaliban dan kematian. Tepat sekali. Ini inti dari seluruh argumennya. Mari kita bahas soal penyaliban dulu. Oke, Menurutnya, penyaliban itu bukan sekedar tindakan memaku seseorang di kayu salib, bukan. bukan cuma aksinya aja. Bukan. Definisi lengkapnya adalah seseorang harus mati akibat dipaku di kayu salib. Jadi, kalau orang itu nggak mati, maka secara teknis dia belum disalibkan sepenuhnya. Prosesnya gagal. Oh, jadi harus sampai tuntas? Kalau cuma dipaku tapi selamat, itu belum dihitung penyaliban dalam definisinya dia. Menarik. Betul. Terus yang kedua, definisi kematian. Nah, ini yang lebih penting lagi. Gimana tuh? Menurutnya, kematian yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah mengambil jiwa dan tidak pernah mengembalikannya. Tunggu. Tidak pernah mengembalikannya? Iya, dia menekankan bahwa Allah itu punya kuasa untuk mengambil jiwa, lalu mengembalikannya lagi. Jadi kematian biologis itu bisa jadi cuma sementara. Oke, saya mulai nangkep kerangkanya. Jadi ada kematian biologis, tapi ada kematian final yang teologis, gitu ya? Tepat. Dan dengan dasar definisi tadi, Syekh Imran kemudian menolak teori substitusi dengan keras banget. Kerasnya gimana? Pelajaran kita mengutip kata-katanya yang sangat kuat kan? Sangat kuat. Dia menyebut teori itu omong kosong yang menyedihkan dan benar-benar berdosa. Wow, itu bukan kritik biasa. Kenapa dia sampai sebegitunya? Penolakannya yang keras itu didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, dia bilang gagasan tentang ada orang lain yang disamarkan itu sama sekali nggak ada di dalam Al-Quran. Nggak ada dasarnya di teks suci. Sama sekali. Menurutnya itu cuma imajinasi dan rekaan yang entah gimana berhasil menyebar luas. Cuma karangan aja katanya. Oke, itu alasan pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua, dan ini poin yang sangat kuat menurut saya, teori substitusi itu artinya Allah telah berbuat tidak adil. Tidak adil. Iya, kenapa? Iya. Ya bayangkan aja, itu berarti Allah menyebabkan seorang manusia yang tidak bersalah, yang nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Mesias, ditangkap dan disalibkan menggantikan Yesus. Jadi ada korban orang nggak bersalah gitu ya? Betul, dan bagi dia, menuduh Allah berbuat tidak adil, sewenang-wenang seperti itu, adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, dosa. Oke, masuk akal banget. Jadi, kalau bukan substitusi, lalu apa yang terjadi? Syekh Imran ini menyajikan urutan peristiwa yang sangat berbeda kan? Betul, jadi menurut dia begini urutannya. Saat Yesus berada di kayu salib, Allah mengambil jiwanya. Diambil di atas kayu salib. Iya, pada titik ini Yesus mati secara biologis. Jantungnya berhenti berdetak, tubuhnya nggak lagi hidup. Semua orang melihat dia mati. Oke, jadi kematian fisiknya terjadi terus? Orang-orang menurunkan jasadnya, lalu meletakkannya di dalam sebuah gua atau makam. Dan inilah kuncinya. Setelah itu, Allah mengembalikan jiwa Yesus ke tubuhnya. Dengan kata lain, dia dibangkitkan. Aha, di sini semua definisi tadi nyambung ya? Nyambung banget. Coba kita hubungkan lagi. Apakah Yesus mati? Ya, dalam pengertian biologis yang kita semua pahami. Betul. Tapi, apakah ia mati dalam definisi ketat Syekh Imran, jiwa diambil dan tidak dikembalikan? Tidak, karena jiwanya dikembalikan lagi. Nah, inilah cara dia menafsirkan ayat Al-Quran, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Persis. Maksud ayat itu menurut dia adalah para musuh Yesus berpikir mereka telah mengalahkannya. Mereka pikir mereka sudah menghabisinya untuk selamanya. Tapi Allah bilang lain. Aku punya kuasa untuk membangkitkannya kembali. Kalian tidak benar-benar menyalibkannya sampai tuntas karena aku membatalkan hasil akhirnya. Wow. Tepat. Jadi, ini soal kemenangan akhir. Bukan soal fakta fisik di lapangan.
Mungkin bagi sebagian dari kita ini terdengar kayak permainan kata. Tapi kalau kita pikirkan implikasinya, ini luar biasa. Pandangan ini menawarkan sebuah jalan tengah yang sangat menarik. Pelajaran kita menganggap pandangan Syekh Imran ini jauh lebih unggul daripada narasi standar Islam karena 3 alasan utama. Oke, apa aja tuh? Pertama, pandangan ini tidak menolak sejarah, selaras dengan konsensus sejarawan bahwa Yesus memang wafat di kayu salib. Jadi nggak perlu ada perdebatan soal itu lagi. Itu poin besar. Jadi dialog dengan pihak lain jadi lebih mudah ya. Terus yang kedua, Kedua, tidak menciptakan kontradiksi. Pandangan ini nggak bertentangan dengan catatan dalam kitab suci Kristen, yang menurut sumber ini kan dikonfirmasi oleh Al-Quran. Jadi lebih koheren. menciptakan harmoni, bukan konflik. Oke. Yang terakhir, ini pasti soal sifat Allah lagi. Tentu. Dan ini yang paling penting. Pandangan ini menjaga sifat Allah. Allah tidak digambarkan sebagai penipu atau yang tidak adil. Melainkan, Melainkan sebagai yang maha kuasa, yang mampu mengalahkan rencana musuh-musuh nabinya melalui, yaitu tadi, kebangkitan. Ini narasi soal kuasa Tuhan, bukan tipu daya. jadi inilah inti dari pelajaran kita hari ini ya. Sebuah pandangan dari seorang cendekiawan Muslim yang tidak hanya mengakui kematian Yesus di kayu salib, Tapi juga kebangkitannya. sebuah interpretasi yang mencoba menyelaraskan teks suci, sejarah, dan juga logika teologis. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup yang diajukan dalam pelajaran kita. Sebuah pertanyaan untuk Anda semua renungkan. Apa itu? Jika pandangan mayoritas yang telah dipegang selama hampir 1.400 tahun tentang salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah bisa jadi keliru, apalagi yang mungkin kita perlu pertanyakan dan pelajari kembali? Pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar. Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan
Hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi. Klak. Kosong.